Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Sebentar. Ya, eh, judul dari materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah kerangka umum metodologi penelitian tafsir dan terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah pengertian metodologi penelitian tafsir, yang kedua pengertian metodologi penelitian humaniora, lalu yang ketiga adalah perbedaan metodologi penelitian tafsir dari metodologi penelitian humaniora. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian metodologi penelitian tafsir. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Siti Nur Sapia Husna. Padanya dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Marwani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian metodologi penelitian tafsir. Namun sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa itu metode dan penelitian. Metode sendiri merupakan jalan yang akan ditempuh oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, yang berarti seseorang tidak akan pernah sampai pada tujuan yang direncanakan kecuali bila dia menempuh jalan yang menuju ke tujuan tersebut. Dalam hal ini berarti metode tidak kalah penting dari materi. Kemudian yang kedua, penelitian itu sendiri merupakan suatu kegiatan pengumpulan, analisis, dan pengujian data yang dilakukan dan objektif dalam upaya memecahkan suatu persoalan dan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Jadi, kedua unsur ini menduduki posisi yang sama dalam wacana penelitian ketafsiran. Dalam arti, metode penelitian tafsir tidak akan berguna bila mana materi pembahasan dalam hal ini penelitian tafsir itu tidak ada. Demikian pula, penelitian tafsir tidak akan dapat dilakukan dengan baik dan benar dan mencapai sasaran yang ditetapkan tanpa menggunakan metode penelitian tafsir yang tepat. Untuk mencapai suatu target yang diinginkan dari suatu rencana, tanpa metode atau cara yang jelas, terencana, terukur, dan sistematis, hal itu sangat sulit untuk mencapainya, apalagi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Hal itu terjadi dikarenakan kita berjalan seperti seakan meraba-raba tanpa arah dan pedoman yang jelas. Kondisi semacam inilah yang berpotensi menyebabkan sebuah rencana atau program menjadi fatal atau gagal mencapai target yang ditetapkan, dan bahkan boleh jadi hancur berantakan. Kemudian metode penelitian tafsir di sini eh, sehingganya bisa dijabarkan menjadi suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk menelusuri kembali berbagai penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang pernah diberikan oleh ulama atau penafsiran baru yang cocok dengan perkembangan zaman, tidak keluar dari yang dimaksudkan Allah di dalam ayat Al-Quran. Jadi, metode penelitian tafsir berisi kaedah-kaedah atau cara-cara yang harus dikuasai oleh seorang peneliti tafsir. Karena metodologi bermakna ilmu tentang metode. Jadi dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian tafsir ialah ilmu yang membahas tentang metode atau seperangkat aturan yang digunakan dalam penelitian tafsir Al-Quran, baik untuk mengetahui penafsiran yang sudah ada maupun untuk menemukan penafsiran yang baru. Di sini pun terdapat metode ataupun corak dalam melakukan penafsiran Al-Quran. Di antaranya, yakni metode ijmali atau global, metode tahlili, metode mukoron, dan metode maudu'i. Di sini metode ijmali ialah metode dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tetapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematikanya pun menuruti susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Yang kedua, metode tahlili ialah metode dalam menjelaskan Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, metode mukoron ialah metode mengutip
sejumlah ayat Al-Quran, membacanya, dan mengemukakan penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat-ayat tersebut. Kemudian melakukan analisa perbandingan dari beberapa ulama mufasir dan menganalisa dari sudut pandang dari masing-masing mufasir. Kemudian yang keempat, metode maudhu'i atau tematik, yakni metode tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara menghimpun secara menyeluruh mengenai ayat Al-Quran yang membahas tentang sebuah permasalahan dalam satu tema tertentu, sehingga hanya mengarah pada kajian walaupun turunannya berbeda. Kemudian selanjutnya corak tafsir. Di sini kita akan mengetahui beberapa corak tafsir, di antaranya tafsir bil ma'sur, yakni merupakan tafsir yang bersumber pada ayat Al-Quran itu sendiri atau dinukil dari Nabi Muhammad SAW, sahabat maupun dari tabi'in. Contoh kitabnya yakni kitab tafsir Jami'ul Bayan. Yang kedua tafsir birro'i, yaitu tafsir yang menggunakan ijtihad serta memahami berbagai disiplin ilmu, baik berangkat dengan menggunakan ilmu yang terkait dengannya maupun hanya dengan logika semata. Contohnya, yakni kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Yang ketiga, tafsir sufi, yakni tafsir yang menggunakan analisis sufistik berdasarkan isyarat tersirat yang tampak oleh seorang sufi dalam suluknya. Contoh kitabnya, yakni kitab tafsir Haqaiqul Quran. Yang keempat, tafsir fikih, yaitu tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Contohnya, Rawa'il Bayan, fi tafsiril Quran, fi tafsiril ayat al-ahkam. Yang kelima, tafsir falsafi, yaitu tafsir yang menggunakan analisis disiplin ilmu-ilmu filsafat. Seperti contohnya tafsir Mafatihul Ghaib. Yang keenam, tafsir ilmi, yakni penafsiran yang menggali kandungan Al-Quran berdasarkan teori ilmu, pengetahuan. Contohnya, seperti kitab tafsir Al-Quran, wal ilm, al-hadis. Dan yang terakhir ada Timai, yakni tafsir yang menitik beratkan penjelasan ayat Al-Quran dari segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungan ayat Al-Quran dengan tujuan utama memaparkan tujuannya. Contoh kitabnya yakni tafsir Al-Manar. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Kemudian kita akan lanjutkan tentang pengertian penelitian, metodologi penelitian humaniora yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ukti. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dari selanjutnya yaitu pengertian penelitian humaniora. Menurut Martinus Robert Hutauruk dalam bukunya menyebutkan bahwa humaniora itu merupakan ilmu pengetahuan yang dianggap bertujuan untuk membuat manusia lebih manusiawi atau membuat manusia lebih berbudaya. Kemudian menurut KBBI mengartikan bahwa humaniora dalam penjelasannya yang lebih rinci lagi yakni ilmu-ilmu pengetahuan yang membuat manusia lebih berbudaya serta teologi seperti teologi, kemudian filsafat, ilmu hukum, ilmu sejarah, filologi, ilmu bahasa, kesusastraan, dan ilmu-ilmu kesenian. Jadi humaniora itu adalah bidang yang menggali pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang eksistensi manusia, seperti siapa kita, kemudian mengapa kita ada, dan bagaimana kita seharusnya hidup. Kemudian bidang ini mempelajari etika, estetika, dan nilai-nilai yang membentuk cara pandang kita terhadap dunia melalui kajian karya sastra, kemudian melalui seni, benda sejarah, hingga pemikiran filsafat. Dengan demikian, humaniora ini tidak hanya mencari jawaban tentang apa yang membuat kita manusia, tetapi juga memperluas pemahaman tentang berbagai cara hidup, kemudian bagaimana berpikir dan merasakan yang telah ada sepanjang sejarah umat manusia. Jadi, untuk secara umumnya, metodologi penelitian dalam bidang ilmu sosial dan humaniora ini diterapkan untuk memahami serta mengkaji fenomena sosial budaya dan kemanusiaan. Metodologi ini meliputi pemilihan metode, kemudian alat pengumpulan data, teknis analisis data,
dan pendekatan teoritis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih kepada perbedaan metodologi penelitian tafsir dan penelitian humaniora. Dalam hal ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Ya, berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan oleh dua saudari kita tadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu tafsir Al-Quran itu adalah salah satu antara ilmu humaniora itu. Atau dengan kata lain, ilmu tafsir itu adalah ilmu yang tidak terpisahkan dari ilmu humaniora. Ya, jadi ruang lingkup kajian adalah batasan wilayah studi yang bergantung pada subjek dan objek yang diteliti. Misalnya di dalam ilmu hukum. Nah, ilmu hukum ini mengkaji segala hal yang berhubungan dengan kesalahan hukum, baik yang individu maupun masyarakat, termasuk hak asasi manusia dan hubungan manusia dengan alam serta dengan Tuhan. Namun, kajian ini hanya sebatas kajian hukum seperti halal, haram, sah, dan batal. Dan ilmu-ilmu lainnya. Seperti juga mungkin ilmu tentang ilmu bahasa yang memberi tentang ragam bahasa manusia, dialek, susunan kata, dan kalimat. Nah, tapi sedangkan ilmu tafsir adalah ilmu yang lebih kompleks dari hal tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia sejak dulu, sekarang datang. Walaupun nantinya akan ada hubungan dengan penelitian humaniora, misalnya secara istilah, namun secara substantif dan muatannya itu sangat berbeda. Kemudian secara subjek penelitian. Nah, subjek penelitian di tafsir Al-Quran itu adalah tafsir Al-Quran adalah subjek dari metodologi penelitian tafsir tersebut, yang berarti penjelasan terhadap ayat-ayat yang termaktub di dalam mushaf, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, ini menjadi unsur pokok titik pangkal suatu penelitian, dalam arti bila mana hal itu tidak ada, maka penelitian tidak dapat dilakukan. Nah, tapi jika ayat-ayat Al-Quran tanpa dikaitkan dengan penafsiran, maka itu tidak bisa dijadikan subjek penelitian tafsir. Nah, misalnya seperti yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran di dalam satu mushaf. Nah, kajian ini termasuk dari penelitian filologi. Atau misalnya menentukan suatu keabsahan suatu ayat. Nah, ini juga termasuk dari kajian filologi. Nah, karena hanya terbatas tentang orisinalitas dari ayat tersebut. Nah, jika diteliti dari hal-hal ihwal yang dari sudut keabsahan teksnya, seperti posisi kosakata, kalimat, dan pengaruhnya terhadap penafsiran ayat-ayat, maka penelitian semacam itu tidak lagi masuk dalam ruang lingkup filologi, melainkan telah masuk pada ruang lingkup penelitian tafsir, misalnya tentang perbedaan qiraat. Ya, perbedaan qiraat misalnya dalam penetapan istinbat hukum. Nah, itu juga termasuk dari subjek penelitian tafsir, bukan filologi. Kemudian adalah objek. Nah, objek penelitian itu adalah sasaran yang dijadikan target operasional suatu penelitian. Nah, jadi ruang lingkup objek penelitian jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan penelitian. Hal itu dikarenakan objek penelitian hanya menyangkut target yang akan dicapai dalam penelitian, dan target itu
berada di dalam subjek penelitian yang dimaksud. Nah, misalnya saya seorang penjual rujak. Salah satu bahan baku rujaknya itu adalah mangga. Tentu saya sudah memilih dari sebanyak bahan baku rujak kan sangat banyak nih. Ada mungkin buah nanas dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini saya memilih buah mangga. Tanpa menuju ke kebun. Nah, kebun mangga banyak jenis mangga yang ada. Dari mangga yang matang, kemudian yang setengah matang, yang masih muda, atau yang mungkin masih berputik saja. Nah, buah mangga yang beragam itu merupakan ilustrasi dari sebuah subjek penelitian bagaimana tentang memilih buah mangga. Tentu kalau selaku saya memilih sasaran objeknya adalah buah mangga yang belum matang gitu. Nah, mungkin kalau untuk dikonsumsi pribadi, mungkin lebih memilih kepada buah mangga yang lebih matang. Nah, begitulah jadi kalau dijadikan sasaran penelitian, ide-ide atau gagasan seorang tokoh, maka subjek penelitian ialah semua pemikiran dan ide yang pernah dikemukakan oleh sang tokoh itu, dan yang menjadi objeknya adalah ide atau gagasan yang mana yang dijadikannya target bagi penelitian. Nah, dari hal tersebut tentu terlihat bahwasanya batasan ruang lingkup atau wilayah masing-masing subjek dan objek penelitian itu harus jelas dan tegas sebelum melakukan penelitian agar dalam proses penelitian sang peneliti tidak meraba-raba atau skeptis, melainkan berjalan dengan mantap dan penuh percaya diri. Mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan. Sampai di sini dari kelompok kami. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Terima kasih. Baik, dari teman-teman, sepertinya sudah paham. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin apakah boleh langsung ke Bapak, Pak? Mohon maaf, Mbak, Iya, mungkin saya ketinggalan atau saya memori hilang atau gimana. Eh, Tafsir Isyari itu dimasukkan dalam kategori tafsir sufi itu tadi ya? Jadi, istilah Isyari atau terima kasih. diulang, Mbak Putri. Tafsir Isyari yang Apakah istilah tafsir isyari itu kan biasanya ada tafsir bil maksur, kemudian bil ra'yi, kemudian ada tafsir isyari. Apakah isyari itu masuk di dalam ruang lingkupnya yang sufi yang ada di dalam makalah panjenengan atau memang tidak memasukkan atau bagaimana ini? Atau sufi itu bahasa lain dari apa menggunakan sufi itu bahasa lain dari isyari? Tafsir tadi ya.
Baik, Bismillah. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Kalau untuk apakah tergolong dalam corak tafsir ya? Iya masuk. Kalau tafsir Isyari memang masuk dalam kelompok corak tafsir ya. Namun di sini dari referensi yang kami temukan pengelompokannya hanya ada 7. Tapi memang kalau pertanyaannya apakah masuk dalam corak tafsir? Syukron. Izin bertanya, Syahirul Haq. materi. Terima kasih untuk kawan-kawan materi yang telah menyampaikan materinya dengan sangat sangat jelas. Akan tetapi di sini saya memiliki ada satu pertanyaan, bukan beberapa pertanyaan. Apakah bisa penelitian tafsir ini di-compare dengan metode penelitian ilmu sosial? Sekian, terima kasih. Dikombinasikan dengan metode penelitian ilmu sosial. Sekian, terima Oh kasih. ya, berarti maksudnya apakah bisa di-compare dengan ilmu humaniora seperti itu, sosial humaniora? Iya benar, maksudnya lebih ke kondisi sosial, metode penelitian sosial. Ya, ya. Ya, sebenarnya memang di antara metode ini menurut sepemahaman saya, antara metodologi penelitian tafsir dengan metodologi penelitian sosial humaniora ini memang saling bergantungan, sehingga tentu bisa eh, jadi ilmu sosial itu mungkin bisa dijadikan sebagai teori, sosial humaniora ini sebagai teori, karena yang pernah saya lakukan ketika skripsi dulu, saya ingin mencari tentang makna kata. Makna kata terkhusus tentang kata zolim, seperti yang tadi saya contohkan tentang buah mangga. Jadi dari buah mangga itu saya memilih kata zolim. Kemudian bagaimana supaya hal ini bisa bisa didapatkan, bisa bisa ditelaah, bisa maksudnya bisa dicapai? Tentu saya menggunakan teori. Nah, teori ini saya mengambil salah satu dari teori sosial humaniora, yaitu teori semantik yang masuk di dalam kategori uh, ilmu bahasa gitu. Cuma memang di sini nih yang tadi saya sebutkan terdapat perbedaan. Kalau di dalam uh, ilmu kebahasaan yang khususnya semantik, dalam memaknai makna kata itu ada namanya leksikal dan sebagainya. Nah, ternyata di dalam menemukan tafsir Al-Quran, salah satu teori yang bisa digunakan itu adalah teori semantiknya Toshihiko Isuzu. Nah, dari teori ini kan beliau menyebutkan ada beberapa tahap untuk menemukan makna kata ini. Yang pertama adalah makna kata zolim sebelum turunnya Al-Quran. Nah, ini tentu terkait dengan sosial. Pada masa itu, bagaimana kata zolim ini dimaknakan. Kemudian, kata zolim dimaknakan ketika turunnya Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu bagaimana maknanya. Kemudian setelah turunnya Al-Quran. Nah, terakhir adalah Weltanschauung atau kata zolim yang bisa dimaknai masa kini. Sehingga menurut saya pasti akan terkait ya, Ustadz mana tadi? Ustadz Syahirul Haq dengan ilmu penelitian tafsir ini, dan tidak menutup kemungkinan dengan penelitian-penelitian yang lain.
Tidak hanya dari penelitian kebahasaan, bisa jadi seperti qiraat terkait dengan istinbat hukum. Nah, terkait dengan istinbat hukum, ayat-ayat terkait dengan ayat-ayat thaharah dan sebagainya seperti itu. Mungkin bisa dipahami atau mungkin saya ada yang salah disampaikan. Syukran Ustazah, sudah jelas. Ya, Alhamdulillah. ya, terima kasih. Mohon izin pemakalah saya masuk. Ya, Terima kasih kepada Pak Dokter dan teman-teman yang presentasi pada malam hari ini. Suara saya terjelas dengar? jelas. Oke. Baik, beberapa saya Yes. perhatikan dari PowerPoint, yaitu yang pertama ada pengertian dari metodologi tafsir. Nah, jadi tadi di situ dituliskan bahwa bagaimana caranya kita mengkaji dari berbagai disiplin ilmu untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Baik itu sudah dari penafsiran yang telah ada maupun penafsiran yang baru. Nah, mungkin di sini muncul nih pertanyaan dari kita, kok di situ ada kalimat penafsiran baru seperti itu. Apakah Al-Quran ini sebelumnya itu atau dulunya itu belum lengkap untuk dijelaskan. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu dia menyesuaikan zaman gitu. Jadi dia mengikuti zaman, dia solihul likulli makan zaman seperti itu. Jadi sebenarnya bukan penafsiran yang ada gitu, penafsiran yang muncul atau tetapi kita berbeda pada zaman yang dulu gitu. Kita memiliki kondisi dan situasi yang baru, nah sehingga adanya penafsiran-penafsiran yang baru. Nah itu maksud daripada pengertian daripada metodologi tafsir tersebut. Nah kemudian untuk yang corak tafsir. Nah tadi corak tafsir itu dijelaskan bahwa ada dengan metode bil maksur, kemudian isyari tadi, kemudian sufi, kemudian fikhi, ilmi dan lain sebagainya. Nah mungkin bisa dipetakan untuk yang metode bil maksur, kemudian bil ra'i dan isyari itu dia sendiri. Jadi menurut saya itu dia masuk kepada thariqah atau langkah-langkah daripada melakukan penafsiran Al-Quran. Jadi melalui metode bil maksur, contohnya misalkan dengan disandarkan kepada dalil-dalil atau hadis-hadis. Nah, kemudian metode bil ra'i melalui dengan ijtihad, kemudian pendapat-pendapat. Nah, terus dengan tafsir isyari itu intuisi. Sebenarnya untuk yang bil isyari itu dia memang condong kepada tafsir sufistik ya, atau tasawuf seperti itu, karena memang ranahnya ke sana gitu. Jadi dia memiliki toriko ya pasti kurang lebih torikohnya itu isyari untuk corak sufi. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan untuk yang ini yang torikoh tadi ini kan ada tafsir bil maksur, bil ra'i, bil isyari. Nah, tentu pasti para mufassir itu apapun coraknya, mau itu corak sufi, mau itu corak adab ijtimai, terus fikih dan lain sebagainya, pasti dia melalui dengan bil maksur, kedua bil syari. Yang adalah kan Quran di metode hanya metode tafsir. Nah, apa ada kemudian kan metode dan sendiri itu ada namanya adab ijtimai. Begitu adab ijtimai itu sastra, kemudian sosial kemasyarakatan seperti itu. Jadi adab itu ya menyangkut tadi kayak humaniora, semantik, kebahasaan lah. Nah itu dalam bahasa Arabnya adab, kemudian yang ijtimai itu adalah sosial kemasyarakatan. Mungkin itu. Terima kasih. Ya,
Baik, terima kasih kepada Jumaidil Akbar. Mungkin bisa lebih dipersingkat saja pertanyaannya yang tadi sepertinya digabung ya antara memberikan penjelasan lebih lanjut dengan pertanyaan. Jadi mungkin pertanyaannya Jumaidil Akbar. Tapi bisa ingin menyelesaikannya nanti akan ada bahasan lebih lanjut terkait corak ini karena akan ada kelompok sendiri seperti itu Mas Jumaidil Akbar gitu. Jadi mungkin alangkah baiknya kita lebih berfokus kepada metode saja lebih dulu karena eh, nanti ke depannya ada kelompok yang akan membahas tentang jenis, kemudian metode, corak dan sebagainya seperti itu. Baik, terima kasih pemakalah. Oke, Ya. tadi itu jadi maksud saya itu kan tadi ada tiga toriko atau langkah dalam melakukan penafsiran Al-Quran gitu. Ada bil maksur, biroi, dan isyari gitu. Nah untuk yang corak itu menurut saya itu berbeda gitu. Jadi ada corak kekhasan sendiri dalam suatu penafsiran Al-Quran. Kemudian langkah daripada dia menulis penafsiran menggunakan tiga metode ini. Nah coraknya itu tadi fikih, kemudian dan lain sebagainya. Nah maksud saya dari ketiga toriko ini ada metode bil maksur, kemudian metode bil roi, kemudian tadi ditambahkan sama Ibu Witri bil isyari gitu. Nah mungkin ada penafsiran yang hanya menggunakan satu metode bil maksur saja gitu, atau metode bil roi saja, atau metode bil isyari saja. Terima kasih. Jadi singkatnya, apakah ada penafsiran Al-Quran itu yang hanya menggunakan satu torikoh gitu, cara menemukan penafsiran gitu tadi. Terima kasih. Mungkin sedikit bisa saya perjelas. Mohon maaf kepada uh, pemakalah dan teman-teman sekalian. Jadi ketika penafsiran Al-Quran itu kan ditulis, nah kita melihat metode bil maksur. Jadi dia menulis penafsiran itu ya melalui dalil-dalil seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada hadis yang berkaitan tentang ayat tersebut ditulis. Kemudian atau munasabah ayat seperti itu. Tapi munasabah ayat ini kayaknya dia lebih condong ke biroi. Tapi nanti boleh teman-teman yang lain berpendapat seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya biroi. Biroi sendiri itu ya ijtihad gitu. Jadi muncul murni daripada pikiran mufasir. Nah, kemudian yang bil isyari atau intuisi. Nah, mungkin nggak dalam suatu penafsiran itu isinya ya kutipan-kutipan dalil saja begitu, Bapak Ibu. Jadi cuma dalil, hadis, kemudian ya keterangan-keterangan dalil seperti itu saja, itu bil maksur. Kemudian atau enggak bil roi, ya pendapat dia aja semua gitu. Jadi penafsiran ayat ini pendapatnya dari pikiran dia sendiri gitu, tanpa didukung dengan dalil-dalil Al-Quran. Nah seperti itu. Terima kasih. Baik, Bismillah. Bahan dari teman tidak kemungkinan unsur Mohon maaf, maksudnya. mohon maaf Mbak Siti Nur Sofia, mungkin jaringannya kurang baik. Suaranya putus-putus. Maaf, udah terdengar jelas. Oke. Apakah Oke, udah. Sudah. Ya, baik, Bismillah. Baik, untuk penafsiran tadi pertanyaannya, apakah memungkinkan satu tafsir itu hanya menggunakan satu penafsiran saja ya? Benar ya? Iya benar. Kalau menurut saya pribadi, dari beberapa kitab tafsir itu lebih dominannya pastinya menggunakan
tafsir bil ma'sur ya. Ya maksudnya penafsiran itu bersumber dari Al-Qur'an. Ya, tapi bisa jadi juga dalam penafsiran itu digabungkan dengan tafsir birro'yi. Maksudnya ada pendapat dari mufasir itu sendiri yang dicantumkan dalam kitab tafsirnya. Namun tidak serta-merta hanya ijtihad sendiri gitu. Jadi isi penafsirannya itu digabung dengan bil ma'sur dan birro'yi. Seperti itu. Namun jika sampai mungkin sekarang ini belum menemukan yang benar-benar hanya nggak ada isinya tentang penafsiran Al-Quran ya, maksudnya ijtihad sendiri. Namun kebanyakan menggunakan tafsir bil ma'sur dan biroi juga. Mungkin itu dari saya, dari teman-teman ada yang mau ditambahkan? Oke, aku mau izin untuk makalah menyambung terkait dengan pertanyaan dari saudara Jumadil Akbar tadi. Berarti di makalah ini terkait tentang kitab Mafatih Al-Ghaib karya Fahrul Razi ini, dia menggunakan dua corak tafsir jadinya. Tafsir falsafi. Itu ya, Mbak? Iya betul, coraknya dari tafsir Ar-Razi ini ada coraknya apa namanya biroi juga dan eh, tafsir falsafi juga atau ilmu-ilmu filsafat. Tinggal satu untuk Ustazah Husna. Mumpung kita lagi ada yang mau mencari judul ini, ada mungkin yang pernah mengajukan judul di dosen tertentu. Yang ingin saya tanyakan terkait tentang penelitian humaniora ini. Apakah ada penelitian sebelumnya yang jurusan IAT terkait tentang penelitian humaniora? Jadi saya mencoba menjawab. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian humaniora? Seperti itu, Mas Sandi? Ya, terkait tentang jurusan IAT. Iya. Jadi eh, seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwasanya ilmu tafsir itu adalah salah satu di antara ilmu humaniora yang dimana tidak mungkin terkan antara tersebut dengan tafsir ini setelah saya baca seperti itu. Kemudian, nah nanti memang akan ada perbedaan-perbedaan yang dari ruang lingkupnya, kemudian subjek penelitiannya dan objek penelitiannya yang di situ nanti ada perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya. Jadi kalau dikatakan bahwasanya apakah ada penelitian penelitian humaniora terdahulu tentang tafsir ya, seperti itu ya. Pasti banyak sekali karena memang penelitian-penelitian tafsir Al-Qur'an rata-rata dan hampir nyambung dengan penelitian humaniora tersebut. Jadi pasti akan ada hubungannya dengan penelitian humaniora yang misalnya secara istilahnya, namun mungkin secara substantif dan muatannya atau isinya itu yang berbeda. Seperti itu mungkin Mas Andi. Baik, mungkin untuk tambahan sedikit ya Kak, melengkapi jawaban dari Saudari Kak Marwani. Kalau untuk lebihnya, kemarin saya sendiri mungkin nanti tentang konstruksi budaya jahiliyah
yang masuk ke dalam Islam, adanya Islam. Nah, di situ juga kalau di sini kita melihat bagaimana humaniora itu misalnya detailnya berbicara tentang budaya ya, seperti itu. Nah, di situ juga dalam dalam skripsinya dicantumkan berbagai penafsiran, kemudian juga ada unsur historisnya, kemudian sosial budaya juga ada. Nah, mungkin itu bisa sebagai satu contoh dari humaniora. Di apa namanya ya tadi dikatakan bahwa semua penafsiran itu masuk ke dalam penafsiran humaniora juga. Terima kasih Ustazah Husna. Nanti ada inspirasi-inspirasi untuk Amin. Izin bertanya juga, kawan-kawan. Mungkin Yes. yang punya latar belakang jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Karena saya ini lumayan jauh prodinya ini ya. Dari jurusan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Untuk penelitian tafsir ini, apakah bagusnya kita gunakan kualitatif, apakah kuantitatif, apakah mix method, kawan-kawan? Mohon sarannya juga. Terima kasih. Nyambung juga deh. Kebetulan saya eh, bukan dari jurusan IAT ya. Jadi sudah gitu sudah lama eh, nggak belajar. Jadi anggaplah mulai lagi dari nol. Saya mau tanya ya, yang metodologi itu apa sama nggak dengan pendekatan atau beda? Misalnya tafsir menggunakan pendekatan sejarah gitu. Eh, itu pendekatan itu sama tidak dengan metodologi? Itu aja, makasih. Ya, saya akan mencoba menjawab yang pertanyaan dari Ustadz Syahirul Haq terkait eh, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut pemahaman saya, sebagian besar penelitian tafsir itu adalah kualitatif, namun tidak menutup kemungkinan adanya kuantitatif, seperti penelitian Living Quran. Nah, apa itu penelitian Living Quran? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh kelompok berikutnya. Nah, jadi memang menurut hemat saya memang pasti kebanyakan adalah penelitian kualitatif, seperti itu. Dan mungkin dari teman-teman yang lain untuk menjawab dulu, ada yang ingin membantu Tahirullah. Atau dilanjutkan dengan pertanyaan Ibu Siti Yuliati tadi. Bagaimana, Bu? Bisa diulang? Singkatnya gini aja, metodologi itu sama tidak dengan pendekatan? Oh, jadi metodologi itu lebih kepada cara. Cara-cara, nah cara-cara ini nanti eh, baru akan, nah dari cara-cara ini kita akan menentukan baru pendekatan yang mana yang akan kita pilih. Seperti itu, Bu. Jadi metode itu kan cara. Nah, kemudian dari cara-cara ini baru kita pilih yang mana. Di situ nanti menggunakan jenis penelitian apa, kemudian eh, coraknya apa, tafsirnya, seperti itu. Seperti ya. Atau mungkin bisa dibantu oleh teman yang lain.
lebih lanjut, saya- jadi metode jadi metode tafsir itu lebih pada cara-cara atau langkah-langkah yang harus ditempuh ketika melakukan penafsiran Al-Quran. Nah, tapi kalau corak itu lebih kepada nuansa atau karakteristik tertentu dalam penafsiran. Misalnya dipengaruhi oleh mazhab, sosial budaya, kemudian kebahasaan, dan eh, lain sebagainya. Jadi, singkatnya adalah metode tafsir itu bagaimana cara menafsirkan Al-Quran, sedangkan corak tafsir adalah warna atau karakteristik yang dihasilkan dari penafsiran tersebut. Seperti kira-kira bagaimana ingin Tambahan sedikit. Kalau metode itu kan ya seperti menggunakan kuantitatif kan. Tapi kalau misalnya pendekatan historis, penelitiannya seperti itu. Mungkin perbedaannya dari segi apa namanya pengolahannya ya. Kalau yang satunya metodologi itu cara bagaimana dia menentukan entah kualitatif atau kuantitatif. Tapi kalau untuk pendekatan itu dia menggunakan eh, pendekatan historis seperti itu. Kalau pendekatan khusus setelah ditekan gitu gimana dah? Kalau metodologi mungkin lebih ke ininya Bu, strukturalnya gitu, apa namanya, keseluruhan. Tapi nantinya akan mencakup juga pendekatannya di dalamnya. Misalnya dia menggunakan kualitatif, namun akan misalnya historis seperti itu. Jadi metodologi signifikan. jadi itu lebih dari yang di dalam seperti itu. Dari pemahaman saya sendiri, Marwan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Mungkin untuk menambahkan sedikit ya Kak, dari tadi pertanyaan dari saudari Syahirul Haq yang eh, untuk penyusunan kalau belajar dari kemarin yang skripsi ya, apakah lebih enaknya menggunakan kualitatif ataupun kuantitatif ya? Tentunya mungkin itu dari perspektif masing-masing. Namun dari saya pribadi, mungkin lebih memudahkannya untuk penelitian kualitatif karena eh, kuantitatif itu kan lebih condong ke studi lapangan ya, studi lapangan. Jadi selain dari mungkin bisa
waktu ataupun langsung tinjauan lapangan. Kalau untuk kualitatif itu bisa dari misalnya menemukan pembahasannya di buku-buku ataupun kitab-kitab tafsir klasiknya. Jadi pengumpulan datanya bisa lebih menghemat waktu. Nah, kalau misalnya untuk yang studi lapangan itu sebenarnya bisa saja kita lakukan, tapi lebih apa ya, mengumpulkan tenaga ekstra gitu kalau untuk membuat suatu penelitian kuantitatif seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang ingin menambahkan? Apakah cukup teman-teman? Kalau cukup kita berikan kita ke Pak Zakaria untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas. Cukup teman-teman semuanya? Cukup ya? Ada lagi yang mau apa? Menambahin diskusi? Silakan. Hah? Oke, kalau nggak ada, saya menyimpulkan hasil dari diskusi teman-teman. eh, Kira-kira begini ya, RPS yang kita bahas hari ini tafsir dan humaniora. Pengertian tafsir, pengertian humaniora, kemudian perbedaan antara keduanya. Pertama tafsir. Tafsir ini adalah metode atau metodologi tafsir masa-masa awal. Ya. Masa-masa Islam awal ini disebut dalam cara mentafsirkan Al-Quran itu menggunakan ini, metode tafsir namanya. Eh, Bisa dikatakan metode awal Islam itu berarti masa atau periode eh, tabi'in ya, tabi'in, kemudian tabi'in sampai Daulah Umayyah, ya Abbasiyah, ini bisa dikatakan eh, metode tafsir lah ya, metode tafsir awal. Meskipun Umayyah apa Abbasiyah sudah tidak dominan lagi tafsir yang namanya tafsir metode karena sudah dimasuki unsur-unsur filsafat. Ya. Karena masa Abbasiyah itu terjemahan besar-besaran ilmu filsafat itu sudah masuk dalam dunia Islam, filsafat ya. Gerakan penerjemahan besar-besaran filsafat dari Yunani itu diterjemahkan oleh apa ilmuwan-ilmuwan Muslim ya. Makanya muncul Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Rus ya dan lain-lain lah dan teman-teman gitu. Jadi filosof Muslim lah, filsafat Islam. Sampai mazhab resmi Abbasiyah itu menggunakan mazhab Mu'tazilah ya. Mu'tazilah itu rasionalitas. Jadi intinya metode tafsir itu ya adalah metode tafsir awal. Kenapa muncul tafsir humaniora? Ini dia reaksi dari apa? Ketidakmampuan ketidakmampuan manusia untuk mengungkapkan kebenaran dikarenakan kebenaran tunggal itu adalah agama. Ini posisi ada di Eropa. Kebayang ya? Wilayah kekuasaan Islam itu di selatan ya. Mulai dari ujung barat itu berarti dari Andalus ya. Sebagian Prancis Gunung Perennial ke bawah Portugal, kemudian Spanyol dulu Andalus, terus Maroko itu kekuasaan Daulah Umayyah sampai di Asia Tengah, sampai India, sebagian Cina, sebagian Uni Soviet. Itu kita bayangkan sangat luas sekali ya, sangat luas sekali wilayah jajahan Islam.
Eh, Bagaimana yang ada di utara? Itu berarti di Eropa, ya, di atas Mediterania di Eropa. Eropa itu mengalami yang namanya masa suram, masa kegelapan. Kenapa mereka mengalami masa suram, masa kegelapan? Karena gara-gara manusia-manusia itu tidak bisa mengungkapkan ekspresi pemikirannya atau tadi disebut Weltanschauung ya, pandangan hidupnya karena ada batasan agama. Agama di sini konteksnya gereja Kristen. Jadi yang namanya otoritas tunggal, kebenaran absolut itu dikuasai atau didominasi oleh gereja. Nah, gereja ini penggeraknya para paus ya, pope lah. Jadi setiap orang ingin mengungkapkan kebenaran tidak boleh itu bertentangan dengan paus atau dalam istilahnya infalibilitas. Infalibilitas itu bahasa Arabnya apa? Bid'ah lah ya. Bid'ah. Jadi infalibilitas itu bukan bid'ah, sorry. Infalibilitas itu maksum. Kayak Nabi Muhammad maksum. Paus itu maksum. Bahasa lainnya padanan katanya infalibilitas. Jadi dia itu apa yang disebutkan oleh paus itu merupakan menjadi sumber dasar, sumber moral bagi orang-orang yang ada di Eropa. Jadi kebayang ya, ketika kita mengekspresikan dan ekspresi pandangan hidup kita ini bertentangan dengan gereja, itu kita disebut adalah bid'ah. Bahasa Arabnya bid'ah ya, bid'ah dolalah kan gitu kan. Kalau mereka menyebut itu kataris, kaum kataris. Kalau bahasa Arabnya bid'ah, kaum bid'ah dolala. Di sana kaum kataris. Ini orang-orang yang bid'ah ini, orang-orang yang kataris ini, itu ditangkapi oleh pihak gereja. Tuh. Dimasukkan ke mahkamah inkuisisi, ya. Bukan mahkamah agung. Ya. Mahkamah inkuisisi, diasingkan, dipersekusi, ada yang dibakar, hidup-hidup. Misalnya kayak dibakar hidup-hidup itu apa siapa yang dibakar hidup-hidup? Kopernikus ya. Kopernikus dibakar hidup-hidup, ada yang dipenjara, diasingkan. Pokoknya masuk mahkamah inkuisisi lah orang-orang yang bid'ah atau kaum kataris ini. Banyak di Perancis namanya albigensis ya, padanan dari katarsis ini tangkapin semua. Ya. Jadi karena mereka ini sudah tidak bisa mengekspresikan kebenarannya, makanya orang-orang yang tertindas ini berkumpul-berkumpul membuat suatu kelompok, membuat suatu aktivis, aktivis kemanusiaan. Bahasa Inggris kemanusiaan humanior ya. Ya, bahwasanya kita ini manusia diciptakan di alam semesta ini lebih mulia dibandingkan yang namanya agama. Jadi agama itu bagi orang-orang yang berpikir di Eropa pada abad ke-8 ini musuh. Kenapa musuh? Nggak bisa, nggak bebas berekspresi. Selalu hidup kita ini ditentukan mulai dari ujung rambut ya sampai kaki kita itu oleh gereja. Nah, kalau kita berdosa datang kepada Bapak apa ya padanan kata paus ya Ustadz lah ya Kiai kita bilang ya Ustadz Kiai atau apalagi ajengan apalah. Nah, jadi datang kita berdosa misalnya berbuat maksiat datang Kiai saya berdosa Kiai yaudah minta uang misalnya 1 juta dibuatkan sertifikat selesai dosamu sudah nggak apalagi namanya sudah selesai jadi pengakuan dosa ya pengakuan dosa. Dulu Kristen itu satu, namanya Katolik ya, belum ada yang lain-lain. Eklesia Katolik itu semuanya gereja bersatu tuh, mulai dari timur ya, baratnya Eropa Timur tuh Rusia ya. Ya kalau pusatnya kan Roma ya. Itu bersatu semuanya Katolik. Jadi kalau misalnya mengakui dosa, datang ke paus, kemudian kita bayar paus itu, kemudian dosa kita selesai. Nah, jadi muncul orang-orang yang melihat seperti ini nggak benar gitu. Nggak benar. Masa kita manusia ini kebenaran itu harus ngadu dulu sama paus. Jadi paus ini yang mendominasi semuanya. Kerajaan-kerajaan harus tunduk sama paus. Termasuk perang salib itu. Inisiator perang salib itu Paus Urbanus. Ya. Jadi kalau kata paus perang-perang semuanya. Raja-raja ikut perang. Kalau nggak ikut perang, mereka itu masuk neraka gitu. Karena perang salib ini adalah perang suci bagi orang-orang Kristen. Nah, jadi abad ke-8. Jadi orang-orang yang merasa tersakiti, pemikiran-pemikirannya tidak bisa diungkapkan ini, membuat suatu kelompok yang disebut humanior. Nah, makanya muncul di Italia pertama dengan tokohnya siapa? Giovanni Pico Mirandola. Giovanni Pico Mirandola. Ini aktivis kemanusiaan Italia. Dia pidato di depan Bapak Gereja. Ya.
Bahwasanya kita ini manusia di alam semesta ini lebih utama dibandingkan agama. Agama ini nggak ada apa-apanya. Jadi pemikiran kita ini nggak bisa dibendung dengan doktrin-doktrin gereja. Sontak dengan pidato seperti ini, bapak-bapak gereja yang mendengar ini kaget ya. Kaget. Ini kok berani-berani seperti ini dia ngomong, gitu kira gitulah. Kaget dengan pidato Giovanni ini kan. Nah, ditangkap ya. Anda ini dapat bicara seperti ini dari mana? Mengatakan manusia ini lebih mulia. Ya, saya mendapatkan pendapat ini, pandangan ini dari orang-orang Saracen. Saracen ini julukan bagi orang-orang Timur atau orang-orang Muslim lah. Dalam perang salib itu orang-orang Saracen itu orang-orang Muslim. Ya, aku mendapatkan orang Muslim. Karena pada saat itu di masa kejayaan Islam itu, Islam tuh sangat berwarna ya. Berdebat tuh biasa ya. Dola Umayyah Abbasiyah suka tuh yang mengundang perdebatan. Bahkan orang-orang yang ilmuwan-ilmuwan itu didebatkan suatu khusus. Tugas mereka itu nggak berperang. Udah, kalian nulis aja. Makanya ulama-ulama dulu banyak nulis. Ya, sampai ditemukan pesawat terbang, ya. GPS itu kan ulama-ulama dulu Islam. Jadi berwarna. Ada merah, kuning, hijau, kayak pelangi-pelangi lah pokoknya. Jadi nggak putih semuanya. Di Islam ini bervariasi ya. Ada Jabariyah, ada Qadariyah, bervariasi. Berdebat tuh biasa. Menghina-hina Al-Quran itu, ulama-ulama dulu itu semacam apa ya? Kalau sekarang kan bahaya kalau misalnya kalau dulu memang begitu berdebat dulu. Masa kejayaan Islam itu. Jadi masa kejayaan Islam itu, Islam itu sangat liberal ya. Apakah Islam ini sekarang mundur? Nah, kita ini jadi pertanyaan ya. Nah, di zaman kejayaan itu Islam sangat liberal ya. Banyak ulama-ulama, misalnya Ar-Razi mengatakan, kita nggak perlu nabi itu. Nabi itu nggak apa, dalam memperoleh kebenaran itu nggak ada kerja kerasnya. Tiba-tiba dikasih Allah aja ilham. Kalau kami para filosof ini, para filosof Muslim ini, untuk mencapai suatu kebenaran, kebijaksanaan itu kami bekerja keras, berpikir, merenung. Ya. Kalau Nabi itu nggak level misalnya. Nah, itu sampai begitu Ar-Razi ya. Nah, itu kayak sampai begitulah. Kira-kira kayak menghujat Islam lah kalau bahasa sekarang. Nah, jadi orang-orang yang sakit hati yang ada di Eropa abad ke-8 itu lebih larinya itu daripada dia masuk mahkamah inkuisisi, dia larinya ke dunia-dunia Islam. Dan raja-raja, khalifah-khalifah Islam pada saat itu sangat welcome ya dengan mereka-mereka ini. Sangat welcome sekali, sangat disambut ilmu-ilmunya. Apalagi Islam itu adalah gerakan terjemahan besar-besaran itu dari filsafat-filsafat yang ada di Yunani. Nah, akhirnya karena pidato Giovanni tadi itu di gereja semakin memberikan angin segar ya di beberapa wilayah. Oh, itu Giovanni sudah pidato seperti itu. Wah, di Prancis muncul lagi tokohnya, di Jerman muncul, jadi Jerman muncul tokohnya Martin Luther. Martin Luther ini orang Kristen awalnya Katolik, tapi karena dia sudah ada berani orang aktivis kemanusiaan, manusia ini lebih utama daripada agama, dia membuat 95 tesis kesalahan-kesalahan Paus. Bayangkan, yang berani mengkritik Paus. Kalau dulu kan kita, kalau zaman itu kan nggak berani orang mengkritik Paus. Gitu. Kalau kita zaman Soeharto dulu nggak berani mengkritik Soeharto. Kritik Soeharto biasanya hilang. Gitu. Jadi berani itu King Martin Luther itu mengkritik yang namanya Paus. Ya. Nah, makanya gerakan Martin Luther ini menjadi apa ya revolusi gereja. Jadi gerejanya dulu Katolik berubah jadinya jadi gereja protes. Gereja protes jadi gereja Protestan ya. Ini kan penemu pertama apa namanya 95 dalil tesis untuk apa ya untuk menjadi antitesis dari doktrin gereja itu kan Martin Luther ya atau tokoh penemu eh, gereja Protestan ya. Jadi banyak dia protes semuanya. Kayak masalah pengakuan dosa, masa pengakuan dosa harus kita ngaku ke manusia. Kenapa nggak langsung ngaku kepada Yesus saja selesai? Ini harus ngaku sama manusia. Apa sih manusia? Toh sama Paus sama saya sama-sama manusia gitu. Kenapa mereka ini lebih mulia? Kira-kira begitu. Jadi karena sudah muncul membuat kelompok humaniora, maka eh, Injil atau Bible yang apa namanya Injil yang menjadi acuan dasar para bapak gereja ini direvisi ulang. Revisi ulang. Makanya muncul produk-produk humaniora yang mana dalil-dalil yang ada di Injil itu harus apa namanya? Harus ada memanusiakan manusianya. Intinya manusia itu lebih mulia. Jangan manusia itu mengikuti dalil, tapi dalil itu mengikuti manusia. Karena manusia itu adalah yang lebih mulia. Nah, itu kenapa humaniora muncul. Jadi kalau penelitian awal tafsir, kalau ini Al-Qur'an, nah ini kita Al-Qur'an. Al-Quran itu di atas dia, manusia itu di bawah.
Jadi kalau kita meneliti Al-Quran metodologi tafsir awal itu, selalu dalil itu di atas. Kemudian kita bagaimana cara mentafsirkan dalil itu. Kalau humaniora kebalikannya. Manusianya di atas, ininya di bawah gitu. Jadi kalau misalnya metode tafsir ini menjadi sakral, kalau humaniora ini menjadi profan. Ah itu dia. Metode tafsir ini menjadi sakral ini. Ya kitab suci yang tidak boleh. Kita pun mengambil harus berwudu kan. Tapi dalam penelitian humaniora ini profan. Sama kayak dengan buku-buku yang lainnya. Derajat Al-Quran dengan buku-buku yang lainnya sama gitu. Nggak ada bedanya gitu. Humaniora. Makanya muncul Bible tadi kan. Ada namanya produknya tafsir humaniora itu hermeneutik. Apalagi produknya muncul strukturalisme, muncul dekonstruksi, muncul fenomenologi. Nah, jadi humaniora ini adalah reaksi manusia yang sakit hati ya dari dominasi agama yang ada di Eropa pada saat itu. Ini bisa ya kira-kira gambarannya ya. Nah, kemudian apa tafsir produk yang tafsir awal? Ya tadi disebutkan di makalah ada tafsir maksur, apalagi Ro'i, apalagi Isyari, Fuqaha, Ijmali, Muqarron. Ini tafsir-tafsir awal. Humaniora itu lebih modern deh ya. Jadi manusianya yang duluan. Karena manusia itulah yang menjadi sumber kebenaran. Jadi ketika manusia itu membuat Bible, tinggal tanya ya, ketika kita nggak paham baca Bible ini misalnya, atau kita baca buku di halaman sekian, siapa penulis bukunya misalnya. Ini kan, misalnya ini Sirah Nabawi. Penulisnya Muhammad Ramadan Al-Buti. Kita nggak paham di halaman 10 misalnya. Kalau dia masih hidup, pasti kita datangi dia. Pak Ramadan, kira-kira halaman 10 ini saya nggak paham. Gimana? Coba jelaskan. Jadi Ramadan ini yang menjelaskan gitu. Itu manusia ya, humaniora. Jadi humaniora itu lebih ke manusia yang menjelaskan kebenaran. Tapi kalau ini, nah ini dibantah humaniora. Kalau Al-Quran, yang nulis Al-Quran ini siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rumahnya di mana? Kita nggak tahu di mana rumahnya. Alamatnya kita nggak tahu. Di mana rumah Allah? Bagaimana bentuknya? Ketika kita tidak paham misalnya membaca surah dalam Al-Quran. Kemana kita tanya? Ya kalau orang tafsir mengatakan, oh ke Rasul, ke Tabi'in. Kalau humaniora enggak. Semua manusia memiliki yang namanya kebenaran. Yang maha benar cuma satu gitu. Jadi semuanya punya kebenaran. Nah, kalau misalnya Al-Quran, penelitian tafsir itu, kebenaran cuma satu saja, tunggal. Allah menitipkan kebenaran ke malaikat, malaikat ke Rasul. Makanya tanya ke Rasul, Rasul wafat ke sahabat. Kalau humaniora tidak. Siapa saja memiliki kebenaran. Makanya hasilnya hermeneutik itu banyak pro kontranya. Jadi kalau membahas pro kontranya, tafsir humaniora itu lebih besar pro kontranya dibandingkan tafsir yang biasa. Kalau tafsir biasa itu pro kontranya sedikit. Jadi ini kira-kira perbedaan antara humaniora dengan tafsir yang Masih di mute, Pak. suara saya kedengaran nggak? Ya, sekarang sudah, Pak. Ya, terlempar tadi. Sampai mana tadi? Saya bingung jadinya. Tadi gara-gara terlempar. Humaniora yang Hah? Ya, humaniora ya. pro dan kontra. Perbedaan humaniora dan Pro dan kontra. tafsir tadi itu. Jadi kalau humaniora itu lebih pro kontranya lebih besar, kalau tafsir itu pro kontranya lebih sedikit. Sekarang ada metode kekinian, post-truth namanya. Post itu pasca, truth kebenaran, pasca kebenaran. Post-truth itu memadukan antara tafsir yang awal dengan tafsir humaniora. Jadi mencoba menjembatani. Nah, kita bisa lihat ya di tesis-tesis atau disertasi di perpus PT IKI kelihatan ini. Ketika penulisnya, oh ini corak tafsirnya humaniora, oh ini corak tafsirnya tafsir biasa gitu. Kelihatan itu dari tafsir-tafsirnya. Nah, kemudian pertanyaan, Pak, jadi bagus yang mana? Dua-duanya bagus. Mau pakai humaniora silakan juga gitu. Mau menggunakan tafsir biasa juga silakan juga gitu. Tentunya dua-duanya memiliki kelebihan, memiliki kekurangan. PT IKI itu tidak menggiring harus menggunakan humaniora, harus menggunakan tafsir, terserah mahasiswanya masing-masing gitu.
Mau menggunakan apa? Mau menggunakan pendekatan hermeneutik? Tadi katakan, apakah sama pendekatan dengan metodologi? Pendekatan bagian dari metodologi. Apakah mau menggunakan pendekatan hermeneutik? Silakan. Pendekatan strukturalisme, silakan. Pendekatan fenomenologi, silakan. Bahkan post-truth itu ada namanya apa kontekstual. Dulu tidak ada yang namanya tafsir kontekstual, yang ada dulu tafsir tekstual. Tapi kena post-truth ada namanya tafsir kontekstual. Ini kan apa namanya gara-gara terpengaruh ya akulturasi atau pengaruh dari tafsir humaniora. Bahkan orang-orang yang lahir di Timur Tengah banyak juga yang misalnya sudah mengeluarkan pemikiran-pemikiran humanioranya. Misalnya Hasan Hanafi. Hasan Hanafi itu orang apa? Orang Mesir yang lahir di Timur Tengah. Ya, kemudian dia terkenal dengan metode humanioranya karena dia belajar di Prancis ya. Hasan Hanafi orang Prancis kan, orang-orang Mesir, kemudian dia belajar di Prancis. Jadi silakan saja menggunakan metode mana. Apakah mau metode humaniora silakan, bagus. Metode tafsir boleh, silakan. Emang ada contoh Pak, kira-kira di PTIQ? Ada contohnya. Dulu PTIQ pernah mengundang yang sangat apik sekali ya, perdebatan sangat apik ya, tahun 2024 kemarin. Contoh misalnya diundang dari apa? Mun'im Siri. Ya, Mun'im Siri itu yang bukunya Polemik Kitab Suci ya. Ada yang miliki Polemik Kitab Suci? Polemik Kitab Suci ini. Ini disertasi Mun'im Siri, orang Madura ya. Madura berarti agama NU ya. Ada nggak di Madura agama Muhammadiyah? Nggak ada kali ya. Mun'im Siri ini adalah orang NU, agama NU lah. Cuma dia berkiprah dosen di Amerika Serikat, meskipun dia orang Amerika Serikat. Dia orang tafsir. Notre Ini Dame. disertasinya Ya, bahasa Notre Inggris, Dame. tapi dijadikan bahasa Indonesia. Polemik Kitab Suci. Ini diundang di PTIQ 2024 kemarin. Ini corak tafsir humaniora. Banyak pro dan kontranya lebih besar di sini. Kemudian gara-gara ini lahirlah buku baru yang menjadi antitesis dari disertasi ini dengan tokohnya yang dari Timur Tengah tuh. Siapa namanya itu? Sekarang lagi naik daun di apa? Di YouTube. Siapa? Nurdin. Nurdin. Hah? Nurdin. Nuruddin. Nurdin. Ya. Nurdin. Nuruddin ya. Ya. Nuruddin itu corak tafsir yang biasa. Ini Mun'im Siri ini tafsir humaniora. Coba gara-gara kalau seandainya Mun'im Siri tidak membuat ini, kira-kira Nuruddin akan mengeluarkan antitesis buku ini enggak? Nggak ada. Islam ini begini-gini saja. Ya. Jadi warnanya cuma warnanya Mun'im Siri doang gitu. Tapi gara-gara si Mun'im Siri ini, jadi banyak pahala juga Mun'im Siri ini meskipun banyak menghina Al-Quran gitu. Ngerti maksudnya ya kan? Gara-gara dia, maka muncullah orang-orang yang mengkritik ini gitu loh. Jadi ya dua-duanya bagus. Kalau tanya mana yang bagus, dua-duanya bagus gitu. Kalau nggak ada ini, nggak akan lahir buku selanjutnya gitu. Atau namanya teori konflik ya. Dalam namanya kuliah itu teori konflik. Jadi silahkan humaniora, pemikiran kontroversi banyak pro kontra. Pasti nanti akan ada nanti apa namanya penelitian tandingan yang akan mengkritisi tesis Anda. Tapi kalau kita melihat persentasinya Pak, kira-kira dari ribuan alumni PTQ paling banyak mana? Paling banyak ya itu penelitian tafsir yang ini, yang biasa ya. Karena kalau misalnya humaniora tinggal di Indonesia takut dia ancamannya paling tidak pembunuhan ya. Kemudian siapa dulu pernah yang di apa dulu? Ada lagi corak tafsir humaniora tentang Milkul Yamin itu di Jogja dulu. Ketika rektornya itu sekarang rektornya BPIP, Badan Ideologi Pancasila, siapa? Profesor apa? Yudian ya. Profesor Yudian sekarang yang BPIP Vivian. Badan Pengawas Ideologi Pancasila Ya. itu ketika dia rektornya di sana. Ya. Nah, kita ada kunjungan juga Ya. PTIQ ya. Nah, itu dia yang menjadi rektornya. Ada mahasiswa doktornya namanya Abdul Aziz. Ya, kalau nggak salah Abdul Aziz disertasinya tentang Milkul Yamin. Itu humaniora banget itu. Ketika dia ungkapkan seperti itu pendapatnya, itu reaksi Indonesia dari Sabang sampai Merauke luar biasa itu. Ancaman pembunuhan, anaknya dibilang nggak benar, dibilang anaknya pelacur, itu luar biasa. Jadi kalau orang-orang nggak kuliahan, itu reaksinya rasanya memukul Abdul. Tapi kalau kita orang kuliah biasa aja gitu, itu hal yang biasa gitu. Perdebatan-perdebatan ini sepertinya sudah terjadi di masa Islam-Islam awal gitu. Islam-Islam awal itu kalau kita lihat bahasa sejarah itu luar biasa ulama-ulama dulu itu. Ya, menghina yang namanya Al-Qur'an, tapi maju kan.
pesawat terbang dari Islam awal, GPS dari Islam awal, apalagi misalnya Maryam Asturlabi itu kan penemu apa tuh? GPS apa apa? Nah, itu begitulah mereka berdebatnya itu. Apakah Islam sekarang mengalami pemunduran tafsirnya? Karena makin ke sini Indonesia ini itu makin fundamental saya lihat, ya, tidak liberal ya. Justru negara Islam, negara Al-Quran pertama kali turun di Mekah itu, Mekah itu sekarang sudah berubah ya setelah Muhammad bin Salman. Teman saya jadi muthaif ke sana ya, sekitaran yang namanya Arab itu sudah berubah total ya. Ke pantainya sudah jarang lah, sudah berbikini. Apakah Islam malah kebalikannya? Indonesia ini malah mau jadi Arab yang kayak dulu gitu. Itu yang fenomena terjadi sekarang kan. Jadi Arab Saudi yang kita bilang kita agungkan sekarang sudah berbeda jauh. Dengan kita Indonesia ini malah balik kayak Arab Saudi di awal gitu. Apakah Islam mengalami kemunduran atau kemajuan? Nah, itu saya nggak bisa jawab. Nah, ini anak PTK bisa menjawabnya. Apakah kita mengalami kemajuan atau kemunduran? Arab Saudi saja sudah nggak mau lagi gitu. Dia sudah berbeda. Lebih coraknya itu loh, humaniora, kebebasan. Tapi post-truth nanti bisa membahas itu. Post-truth itu menjembatani antara yang klasik dengan yang ini ya, humaniora. Saya rasa itu ya kesimpulan dari saya. Kalau ada yang mau ditanggapin, silakan. Kalau nggak di closing statement itu pemakalah, silakan. Baik, dari Sudah teman-teman jelas apakah ya? ada yang ingin menanggapi? Sudah jelas ya, Pak? Berarti closing statement aja. Jelas ya? Ya, kalau sudah jelas di closing statement selesai kita. Ya, baik. Di sini saya akan menyimpulkan bahwasanya metode penelitian tafsir adalah pendekatan atau cara yang digunakan untuk menganalisis, memahami, dan menafsirkan teks-teks Al-Quran. Tujuannya adalah untuk menggali makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran, baik yang sudah ada penafsirannya maupun mencari penafsiran baru yang lebih sesuai dengan konteks zaman. Sementara itu, penelitian humaniora lebih luas dan mencakup berbagai disiplin ilmu yang mempelajari warisan budaya manusia termasuk bahasa, sejarah, sastra, dan filsafat. Perbedaan antara penelitian tafsir dan penelitian humaniora terletak pada objek kajian dan pendekatannya. Penelitian tafsir lebih fokus pada teks-teks religius dan bagaimana teks tersebut diinterpretasikan dalam konteks keagamaan. Sedangkan penelitian humaniora lebih bersifat universal dan melibatkan berbagai aspek budaya manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian tafsir lebih khas dan didasarkan pada disiplin Islam. Sementara penelitian sifat disipliner dan dapat melibatkan teori-teori dari berbagai tradisi pemikiran. Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan mendasar, kedua jenis penelitian ini saling melengkapi dalam upaya memahami dan mengapresiasi pikiran serta warisan budaya manusia, baik dalam konteks agama maupun dalam konteks yang lebih luas. Seperti itu. Baik, ini mungkin ini dari pemaparan dari kelompok kami, terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Langsung ditutup, Pak? Ya, silakan. Iya. Oke, Tapi udah saya tutup ya? sebenarnya ada yang mau tanya, Pak. Ya, kenapa ditutup kalau mau Tapi ditanya? saya boleh nanya Coba nggak, nih. Pak? Atuh. Kalau saya yang nanya masalahnya, Pak. Ini Saya kalau boleh ditutup nggak? gimana mau tanya? Kalau udah tutup. Oh, ya udah kalau gitu, Ya Pak. disimpan saja pertanyaannya. Udah ditutup soalnya. Oke ya, saya live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.